Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Risma Pata dengan NIM 191420972. Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 semester 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas media dan sumber pembelajaran biologi yang dipandu oleh Ibu Miss Wandi Tendrita, SPD MPD. Nah, di sini tugas saya yaitu mencari media realia yang digunakan dalam pembelajaran biologi. Nah, di sini media realia yang saya gunakan itu bunga kembang sepatu. Dapat kita lihat, nah seperti ini. Dimana di sini bunga kembang sepatu saya gunakan itu. Kenapa bunga kembang sepatu? Karena media ini sering saya dapati waktu saya masih SMP dan SMA. Sering sekali pada saat pembelajaran biologi atau IPA terpadu saya mendapatkan bunga kembang sepatu. Nah, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi dari bunga kembang sepatu, di mana klasifikasi bunga kembang sepatu yaitu yang pertama divisinya, termasuk dalam divisi spermatofita. Subdivisinya itu Agiospermae, terus termasuk dalam kelas Distonae. Ordonya Malvales, termasuk dalam famili Malvaceae. Terus spesiesnya itu Hibiscus rosa sintesis L. Nah, di sini saya akan membahas sedikit juga morfologi dari bunga kembang sepatu ini. Baiklah, di mana bunga kembang sepatu ini atau hibitutnya itu tumbuh bertahan selama bertahun-tahun atau tahunan, tumbuh tegak, tingginya mencapai sekitar kurang lebih 3 meter, bahkan bisa lebih dari 3 meter sesuai dengan lingkungan tempatnya tumbuh. Terus batang, di sini morfologi batangnya yang saya akan bahas itu memiliki bentuk bulat, terus berkayu keras, terus berkayu. Diameternya mencapai kurang lebih 9 cm. Batang mudanya berwarna ungu. Jika masih muda akan berwarna ungu, tetapi jika tua maka warnanya akan berubah menjadi putih koto. Terus di sini saya akan membahas juga tentang daunnya, morfologi daunnya, di mana di sini dapat kita lihat, bisa kita bedakan. Ini yang sebelah kanan saya daun yang masih mudanya. Terus yang sebelah kiri saya daun yang sudah tua. Sudah tampak perbedaannya ya. Nah, daunnya ini berdaun tunggal, tepi daunnya bergerigi seperti yang kita lihat. Nah, daunnya itu bergerigi, ujungnya runcing, berpangkal tunggal, memiliki panjang daun sekitar 10-16 cm dan lebarnya sekitar mencapai 5-11 cm. Nah, kita masuk dalam bagian bunganya, morfologi bagian bunga. Kita masuk dalam morfologi bunganya, di mana bunga
eh, bunga kembang sepatu ini berbunga tunggal, berbentuk menyerupai trompet, terletak di ketiak daun. Terus kelopaknya berbentuk semacam lonceng. Nah, dapat kita lihat kelopaknya berbentuk seperti lonceng kan. Nah, berwarna hijau kekuning-kuningan, bisa dilihat. Nah, kita masuk ke dalam morfologi mahkota bunganya. Mahkota bunga dari bunga kembang sepatu ini terdiri dari 15 sampai 20 mahkota berwarna merah muda. Terus mempunyai benang sari yang banyak. Nih, seperti yang kita lihat, benang sarinya itu yang ini. Nah, yang banyak memiliki tangkai sari berwarna merah. Dapat kita lihat tangkai sarinya. Tangkai-tangkainya. Nah, kepala sari berwarna kuning. Nih. Yang terdapat di ujung-ujungnya ini yang namanya sari. Terus putiknya berwarna merah tabung. Dapat kita lihat ini. Nah, itu yang dinamakan putik merah yang berbentuk tabung. Terus kita masuk morfologi buah, dimana buahnya itu berukuran kecil, berbentuk lonjong, diameter kurang lebih 4 mm. Ketika masih muda, buahnya itu berwarna putih, setelah tua akan kecoklatan. Terus morfologi dari biji bunga kembang sepatu ini berbentuk pipi berwarna putih. Terus selanjutnya akar dari bunga kembang sepatu ini termasuk bunga yang berakar tunggang yang memiliki warna coklat muda. Nah, kita masuk dalam ciri-ciri bunga kembang sepatu. Kita masuk dalam ciri-ciri bunga kembang sepatu, di mana bunga kembang sepatu ini mempunyai daun berbentuk bulat, berwarna merah terang mencolok. Terus terdapat kelopak dan beberapa mahkota bunga yang halus dengan tangkai putik menjuntai keluar. Terus pada bagian ujung tangkai putik menjadi tempat kelopak sari yang bertabur serbuk sari dan siap melakukan penyerbukan untuk menghasilkan bakal bunga. Nah, baiklah, kita masuk dalam manfaat dari bunga kembang sepatu ini. Nah, kita masuk dalam manfaat bunga kembang sepatu. Nah, kalau di Indonesia manfaat bunga kembang sepatu itu berbagai macam, seperti sebagai obat, ada juga yang menjadikannya itu sebagai obat mengatasi rontok, rambut rontok. Terus ada juga yang menggunakan sebagai jika di negara lain seperti di India akan digunakan sebagai semir sepatu. Nah, kalau di Indonesia manfaat kembang sepatu itu bisa mengobati diabetes, mencegah infeksi saluran kemih atau antimikroba, anti jamur dan lain sebagainya. Dan juga sebagai mengatasi rambut rontok. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya atau pembahasan saya tentang
realia yang saya gunakan dalam pembelajaran biologi. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.